Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Alhamdulillah, kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah perintah Allah kepada kaum muslimin yang memenuhi syarat sesuai dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah 183. Puasa Ramadan adalah kewajiban dari Allah kepada kaum muslimin. Ini yang pertama. Ini adalah nikmat yang luar biasa karena syariah Allah selalu membawa kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, bahwasanya puasa ini tidak hanya kepada kita. Sebelumnya kaum-kaum sebelumnya juga diwajibkan. Jadi kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, itu mereka pada berpuasa. Jadi bukan kita saja yang berpuasa, tapi semua umat-umat terdahulu juga diwajibkan. Kemudian yang ketiga, kita harus mempersiapkan puasa ini dengan ilmu. Karena ibadah dengan ilmu pahalanya lebih besar. Maka perlu fikih puasa, belajar tentang ilmu fikih puasa. Yang keempat adalah bahwasanya kita senang hati menghadapi puasa ini seperti hadis Nabi, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Jadi ada tahniah, ucapan selamat berpuasa, selamat Ramadan, ini tentang puasa. Sedangkan manfaat puasa bisa dilihat dari dua sisi, ada sisi materi, ada sisi imateri atau ruhi. Yang sisi materi, puasa ini menyehatkan fisik kita. Orang yang sering puasa badannya lebih sehat. Kemudian yang kedua, dari sisi ekonomi, semakin berpuasa ekonominya stabil, lebih bisa menabung, hemat, pangkal kaya. Jadi kita lebih ekonomis di dalam hidup. Kemudian yang ketiga, lebih tentrem masyarakatnya. Secara sosial masyarakat lebih stabil, tenang, karena puasa itu secara fisik energinya berkurang sehingga mau bermaksiat itu enggan. Kemudian ada secara akal pikiran, banyak waktu luang kita gunakan untuk membaca buku sehingga kita menjadi cerdas. Dan juga kita gunakan banyak ibadah dalam Ramadan. Yang terakhir, secara keamanan atau security, lebih aman menghadapi kejadian di masyarakat. Karena fisiknya sehat, pikirannya tenang, masyarakat juga banyak yang berpuasa sehingga pikiran-pikiran negatif, perilaku-perilaku negatif berkurang. Itu secara materi. Secara ruhi, yang pertama la'allakum tattaqun, bahwasanya puasa ini untuk takwa pada Allah, yaitu punya perasaan bahwasanya Allah itu selalu mengawasi kita sehingga kita tidak berbuat maksiat. Namanya kesadaran atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini membersihkan diri kita dari sifat-sifat tercela, sifat boros, sifat bohong, sifat-sifat yang yang dilarang oleh agama, seperti meremehkan orang, sombong dan seterusnya. Kemudian puasa juga yang ketiga adalah membentuk sifat empati. Apa empati? Ada orang susah, nggak makan, kita jadi tahu, merasakan bagaimana jadi orang miskin. Simpati juga menghargai orang yang berbuat baik. Ada riwayat senang, ada orang berbuat baik. Sedih, ada orang berbuat maksiat. Yaitu melatih jiwa kita untuk peka terhadap perbuatan-perbuatan di sekitar kita.
Kemudian puasa juga secara ruhi adalah untuk supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti bulan puasa kita banyak tilawah, banyak sedekah, banyak taraweh, banyak sholat dan seterusnya. Kemudian yang kelima, puasa ini meningkatkan hubungan kita tambah baik dengan masyarakat. Karena kalau orang dekat Allah itu biasanya diterima di masyarakat, lebih dekat secara emosi, tidak punya perasaan negatif pada orang lain, senang melihat dengan kacamata positif, itu hamba Allah, itu ciptaan Allah. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.